Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya adalah Sultana Sana dari kelas manajemen 21C. NIM saya 2021008075 dari Universitas Nusa Putra. Saya akan menjelaskan dari analisis dari studi kasus perusahaan PT Glostar Indonesia. Nah, di sini ada gambar perusahaan PT Glostar Indonesia. Ya, seperti ini. PT Glostar Indonesia, PT Glostar Indonesia PGD sebagai anak dari Paul Chen adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu memproduksi berbagai macam jenis sepatu bermerek Adidas. Penelitian ini dilakukan pada PT Glostar Indonesia Cikembar, Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan sepatu. Salah satu perusahaan asing yaitu PT Glostar Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur sepatu. Perusahaan ini resmi didirikan pada Juli 2007 dalam lahan seluas 20 hektar. Merupakan sebuah perusahaan yang berada di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan sepatu dengan merek Adidas. Nama perusahaan PT Glostar, alamat Gesi, Jalan Pelabuhan 2, kilometer 14,5, Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, 43157, nomor telepon, dan seterusnya. Manajemen risiko terhadap perusahaan PT Glostar Indonesia. Ketika memproduksi sepatu di pabrik PT Glostar Indonesia, ada beberapa risiko khusus yang perlu diperhatikan dalam manajemen risiko. Berikut adalah beberapa risiko yang mungkin terkait dengan produksi sepatu di pabrik GSI. Manajemen risiko. Yang pertama, risiko pasokan bahan baku seperti kulit karet, kain, atau aksesoris sepatu lainnya. Yang kedua, risiko kualitas. Dapat mencakup cacat produk, kegagalan konstruksi, atau standar kualitas yang tidak terpenuhi. Dan yang ketiga, risiko teknologi dan automasi. Teknologi meliputi gangguan sistem, kerusakan peralatan, atau kegagalan proses otomatisasi. Risiko logistik. Ini termasuk keterlambatan pengiriman, kerusakan atau kehilangan produk selama pengiriman, atau masalah dengan mitra logistik. Dan yang kelima, risiko kepatuhan regulasi. Harus mematuhi peraturan dan standar yang berlaku dalam industri sepatu, termasuk persyaratan keselamatan, perlindungan lingkungan, dan peraturan ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, risiko perubahan pasar dan permintaan. Permintaan pasar yang fluktuatif, tren mode yang berubah-ubah, atau perubahan preferensi pelanggan dapat menjadi risiko bagi GSI. Penting untuk memiliki pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko dalam produksi sepatu di pabrik GSI. Langkah-langkah yang tepat dalam manajemen risiko akan membantu memastikan kualitas produk, efisiensi operasional, dan keberlanjutan bisnis yang baik. Dan sekarang, kelebihan skala produksi besar. Pabrik sepatu yang besar dan memiliki kemampuan produksi yang luas. Dan yang kedua, keahlian dan pengalaman. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknik dan proses produksi sepatu yang baik, serta keahlian dalam rantai pasokan, kontrol kualitas, dan inovasi produk. Diversifikasi produk. Memiliki kemampuan untuk memproduksi berbagai jenis sepatu, mulai dari sepatu olahraga, sepatu casual, sepatu formal, dan sepatu kerja. Ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai diversifikasi produk dan memenuhi permintaan yang berbeda dari pasar. Infrastruktur yang maju dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan produksi yang modern dan canggih. Ini dapat meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, dan kapasitas produksi yang lebih tinggi. Kendali kualitas yang ketat. Menerapkan kontrol kualitas yang ketat dalam semua tahap produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga tahap pakai produksi. Ini membantu memastikan bahwa sepatu yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Dan di sini ada kekurangannya. Biaya produk mungkin melibatkan biaya produksi yang tinggi, terutama karena skala operasi yang besar dan infrastruktur yang canggih. Hal ini dapat berdampak pada harga jual sepatu dan daya saing di pasar. Ketergantungan eksternal berarti bergantung pada pihak ketiga, yaitu GSI itu sendiri. Jika terjadi masalah dalam operasional pabrik atau kekurangan pasokan, ini dapat mempengaruhi produksi dan pengiriman sepatu. Kurangnya fleksibilitas. Karena skala produksi yang besar, pabrik GSI mungkin memiliki batasan dalam hal fleksibilitas
fleksibilitas produksi. Mereka mungkin tidak dapat dengan cepat menyesuaikan produksi dengan perubahan permintaan pasar atau kebutuhan khusus pelanggan. Terbatasnya kontrol penuh. Perusahaan mungkin memiliki keterbatasan dalam mengontrol seluruh proses produksi. Hal ini karena pabrik GSI memiliki aturan dan prosedur operasional yang harus diikuti yang mungkin membatasi fleksibilitas dan kebebasan dalam pengambilan keputusan. Setiap kelebihan dan kekurangan ini harus dievaluasi dalam mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Memilih untuk memproduksi di pabrik sepatu atau pabrik manapun adalah keputusan strategis yang harus dipertimbangkan dengan seksama dengan mempertimbangkan faktor seperti kualitas, skala produksi, biaya, dan fleksibilitas yang diinginkan. Dan kesimpulannya, berdasarkan informasi yang ada berikatan tentang PT Cluster Indonesia, yaitu PGD, sebagai anak perusahaan Pou Chen yang memproduksi sepatu merek Adidas dan Vans, berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Mohon maaf, saya bersin dulu. Dan pertama, spesialisasi dalam industri sepatu. GSI adalah perusahaan yang bergerak di industri sepatu dan mengkhususkan diri dalam produk sepatu merek Adidas dan Vans. Dengan fokus yang jelas pada industri ini, GSI dapat mengembangkan keahlian dan pengetahuan yang mendalam tentang produksi sepatu mitra merek terkenal. Memiliki merek-merek ternama seperti Adidas dan Vans sebagai pelanggan memberikan GSI keunggulan kompetitif. Mereka dapat memanfaatkan reputasi dan popularitas merek-merek ini untuk meningkatkan pangsa pasar dan permintaan terhadap produk mereka. Lokasi yang strategis memiliki dua lokasi di Kecamatan Cikembar dan Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Dipilih dengan pertimbangan aksesibilitas logistik dan sumber daya manusia yang tersedia di wilayah tersebut. Skala produksi yang besar, GSI memiliki luas lahan sebesar 20 hektar menunjukkan kemampuan produksi dalam jumlah besar dengan skala produksi yang besar. Mereka dapat memenuhi permintaan yang tinggi dari pasar sepatu. Diversifikasi produk. Produksi berbagai jenis sepatu, termasuk sepatu olahraga dan sepatu casual, mungkin GSI untuk menjangkau berbagai segmen pasar dan meningkatkan diversifikasi produk. Ini dapat membantu perusahaan diversifikasi pasokan dan fluktuasi permintaan pasar. Untuk mengurangi risiko pasokan bahan baku, perusahaan sebaiknya melakukan diversifikasi pasokan dengan bekerja sama dengan beberapa pemasok yang handal. Hal ini akan membantu mengurangi dampak jika terjadi keterlambatan atau kekurangan pasokan dari satu pemasok. Peningkatan pengendalian kualitas. Meskipun sudah menerapkan kontrol kualitas yang ketat, perusahaan dapat terus meningkatkan pengendalian kualitas dengan memperkenalkan teknologi dan metode pengujian yang lebih canggih. Selain itu, pelatihan karyawan dalam hal pengendalian kualitas dan kesadaran akan pentingnya kualitas produk dapat membantu mengurangi risiko kualitas. Pemeliharaan rutin dan pemulihan darurat. Agar mengurangi risiko teknologi dan automasi, perusahaan sebaiknya menjadwalkan pemeliharaan rutin untuk peralatan dan sistem otomatisasi mereka. Selain itu, mempersiapkan rencana pemulihan darurat yang efektif dalam menghadapi gangguan teknologi akan membantu meminimalkan dampak negatif pada produksi. Evaluasi mitra logistik. Untuk mengurangi risiko logistik, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap mitra logistik yang mereka gunakan. Pastikan mitra logistik tersebut memiliki reputasi yang baik, memiliki layanan pengiriman yang handal, dan mampu mengatasi masalah yang mungkin terjadi selama pengiriman. Kepatuhan terhadap regulasi. Penting bagi PT Cluster Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi yang berlaku dalam industri sepatu. Lakukan pemantauan yang ketat terhadap peraturan dan standar terbaru dan pastikan perusahaan mengadopsi kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk memastikan kepantauan yang tepat. Riset pasar yang mendalam. Untuk menghadapi risiko perubahan pasar dan permintaan, perlu melakukan riset pasar yang mendalam dan tahu tren, mode, serta perubahan preferensi pelanggan. Dengan memahami pasar dengan baik, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan permintaan dan melakukan penyesuaian produk yang diperlukan. Evaluasi biaya produk
dan daya saing. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya produksi di pabrikasi dan memastikan bahwa harga jual sepatu tetap kompetitif di pasar. Evaluasi terus-menerus terhadap biaya produksi dan strategi pengelolaan biaya akan membantu perusahaan menjaga daya saingnya. Fleksibilitas produksi. Meskipun pabrikasi memiliki skala produksi yang besar, merupakan perusahaan perlu mempertimbangkan tingkat fleksibilitas produksi yang mereka butuhkan. Jika fleksibilitas produksi itu menjadi faktor penting bagi perusahaan, pertimbangkan untuk menjalin kemitraan dengan pabrik lain yang mampu memberikan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.